Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 yang berbunyi, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah titipan. Ketika seseorang menitipkan sesuatu yang pasti berharga kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara akan menjaga titipan itu? Atau sebaliknya, saudara merasa bahwa titipan itu adalah milik saudara yang saudara habiskan? Kalau kita melihat ada satu profesi yang mungkin di Jawa Timur adalah profesi yang terbanyak berdasarkan hasil survei, yaitu apa? Profesi seorang tukang parkir. Ya, seorang tukang parkir, ketika kita memarkirkan kendaraan kita, jenis apa saja? Apakah itu kendaraan yang paling canggih, yang termodern, yang termahal? Atau kendaraan kita, mobil kita, motor kita yang paling butut sekalipun? Seorang tukang parkir tidak melihat itu, tetapi ketika kita parkir mobil atau motor kita, dia akan menjaga, bahkan mempersilahkan kita untuk parkirkan motor atau mobil kita. Dan kemudian dia akan menjaganya, dan setelah kita selesai dengan semua urusan kita, kita akan bawa kembali mobil atau kendaraan kita. Dan dengan legowonya tukang parkir katakan, silahkan. Apa yang kita bisa belajar dari sifat atau mental seorang tukang parkir? Dia tidak memperdulikan apakah saudara sedang memarkir sebuah mobil yang sangat mewah atau yang paling tidak berharga sekalipun. Tetapi dia menjaganya karena dia berpikir itu adalah titipan. Sehingga dengan sukacita, dengan kerelaan dia akan membiarkan saudara mengambil kembali kendaraan yang saudara titipkan itu. Kalau kita melihat pembacaan kita tadi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Begitu mudah kita mengucapkan kalimat ini. Mungkin ini akan sangat mudah kita ucapkan ketika kita tidak memiliki sesuatu yang berharga, kemudian itu diambil oleh Tuhan. Atau juga mungkin kita hanya memiliki sedikit saja, kemudian itu diambil. Sehingga kita dapat berkata, terpujilah Tuhan. Tetapi ketika kita kembali kepada kitab Ayub, apa yang sesungguhnya dititipkan oleh Tuhan dari teks yang kita baca tadi? Apa sesungguhnya yang secara manusia sebenarnya pemiliknya adalah Ayub? Kalau kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Alkitab pasal 1, mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga, maka di dalam ayat yang ketiga Alkitab mencatat Ayub menjadi orang terkaya di sebelah timur. Dia memiliki kambing domba sedemikian besar. Dia memiliki harta benda sedemikian besar. Bahkan lebih dari situ, dia memiliki ada 10 anak
yang menjadi kemuliaan pada waktu itu. Kemudian dia memiliki seorang istri yang dikasihi. Saudara bisa bayangkan. Tetapi dalam waktu seketika, atas seizin Tuhan, Tuhan mengambil semua itu tanpa kompromi. Pertanyaan saya, apakah dengan mudahnya Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Rasa-rasanya ucapan ini begitu mudah terucap. Tapi kemudian kalau kita perhatikan, bukan hanya predikat secara jasmani, dia terkaya di sebelah timur. Tetapi dia adalah orang yang takut Tuhan, orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan. Artinya, dia bukan hanya memiliki harta duniawi, tapi juga memiliki harta surgawi. Tetapi, sekali lagi, seorang konglomerat yang melarat dalam waktu sesaat, itu dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Namun dengan demikian saudara, kita memahami bagaimana Ayub sadar bahwa sesungguhnya secara manusia segala sesuatu itu adalah miliknya. Kekayaan yang luar biasa itu adalah miliknya. Anak-anak dalam jumlah yang besar itu adalah miliknya. Kualitas rohani yang sedemikian rupa adalah miliknya. Istri yang cantik itu adalah miliknya. Tetapi melalui ucapan Ayub dalam pasal 1 ayat yang ke-21 ini, kita salah benar. Kita sungguh salah menilai. Karena ternyata apa yang dimiliki oleh Ayub itu hanyalah titipan. Sehingga dengan legowo dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Bahkan selebihnya dari situ, Tuhan tidak hanya mengambil hartanya, tidak hanya mengambil istrinya, tapi juga dia mengambil seluruh tubuhnya sampai hancur lebur. Dan kalau boleh kita katakan, Ayub ada dalam rupa yang buruk. Ada dalam satu kondisi penyakit yang tak terhingga. Saudara, apa buktinya? Ketika Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia menganggap dan betul-betul memiliki pengetahuan, pemahaman bahwa segala yang dimiliki itu adalah titipan. Apa buktinya? Kalau kita memperhatikan jelas sekali di dalam ayat yang ke-20 bahwa ketika segala bencana, malapetaka, kebangkrutan, sakit penyakit ditinggalkan oleh istri, itu sebagai satu proses di mana Tuhan mengambil segala yang dia titipkan kepada seseorang waktu sementara. Maka kita perhatikan apa yang terucap dari mulut Ayub. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, Ayub tetap menyembah Allah dan mempermuliakan Dia. Ini satu bukti. Ketika yang buruk kita terima, ketika yang baik kita terima dari Tuhan, dan ketika Tuhan mengambil itu karena itu adalah titipan, maka apa yang harusnya kita lakukan sama dengan yang Ayub lakukan. Kita tetap memuji dan menyembah Dia. Memang saya harus katakan, ini bukan satu pekerjaan yang mudah kita lakukan. Ini satu proses, ini satu pendewasaan iman, ini satu ujian yang sedemikian berat. Tetapi Ayub menjadi seorang pemenang. Karena apa? Karena terbukti dia tetap bersujud, menyembah Allah,
Dengan kata lain, dia mengakui bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik Allah yang dititipkan. Sehingga kalau pemberi atau pemilik itu mengambil titipannya, maka dia tetap menyembah Allah, bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-28. Maaf, dalam ayat yang ke-22, maksud saya dalam pasal 1. Dikatakan Ayub tidak berdosa dan tidak mempersalahkan Tuhan. Salah satu kebiasaan yang seringkali bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika yang baik, mungkin dengan segera kita akan katakan puji Tuhan. Ketika kita menerima berkat, kita akan katakan puji Tuhan. Ketika segala sesuatunya indah, anak-anak kita baik, harta kita bertambah-tambah, jabatan kita tinggi dan sebagainya. Dengan mudahnya kita berkata, puji Tuhan. Tetapi seperti perkataan Ayub kepada istri, apakah engkau hanya menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Ini harus kita lihat. Karena yang kedua sebagai bukti bahwa apa yang dimiliki oleh Ayub itu hanyalah titipan. Karena ketika Tuhan mengambil semuanya itu dengan cara yang luar biasa. Kalau boleh saya katakan, tanda kutip, dengan cara yang tidak manusiawi. Tapi dikatakan di sana, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak mempersalahkan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, titipan. Saudara memiliki apa? Saudara memiliki kualitas rohani yang seperti apa? Saudara memiliki harta benda seberapa banyak? Satu waktu, jika Tuhan kehendaki, Dia bisa mengambil dengan caranya, untuk tujuannya sendiri. Dapatkah kita berkata, seperti Ayub yang tetap menyembah Tuhan? Dapatkah kita terus hidup dalam kebenaran dan tidak berbuat dosa, apalagi mempersalahkan Tuhan? Kemudian, yang berikut yang bisa kita lihat. Apa buktinya ketika itu kita menganggap segala sesuatu itu adalah titipan? Maka, kalau kita memperhatikan saudara, di dalam pasal 42 ayat yang ke-5. Saya dapat simpulkan dengan singkat. Orang yang menerima titipan, ketika titipan itu diambil daripadanya oleh Tuhan, dapat berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini membuktikan bahwa Ayub mengalami pembaharuan pengenalan akan Allah dari hari ke hari. Ini yang saya katakan tadi. Ini bukan satu proses satu hari. Bukan proses 1 tahun. Karena kalau kita lihat, misalnya dalam Ayub pasal 29 ayat 14, ternyata kenapa Ayub bisa sedemikian rupa? Ya, dia tetap bertahan di dalam segala pencobaan. Karena Ayub 29 ayat 14 katakan, dari masa remajanya Ayub telah bergaul karib dengan Tuhan di dalam tendanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki. Kalau saudara memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh yang besar kepada Tuhan, syukuri itu. Kalau saudara memiliki istri, kalau saudara memiliki anak, kalau saudara memiliki properti, kalau saudara memiliki banyak hal di tengah-tengah dunia ini, syukuri semua itu. Tetapi ingat, jika satu saat Tuhan meminta dengan caranya, mungkin Tuhan inginkan saudara terus mengasihi orang yang lain. Mungkin saudara diinginkan Tuhan untuk memberikan apa yang saudara miliki itu. Dapatkah kita tetap menyembah Dia?
dapatkah kita tetap hidup dalam kebenaran? Dan dapatkah kita terus dapat bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan? Maka apa yang dikatakan oleh Paulus dengan mengutip kata-kata Tuhan Yesus ketika kita membaca misalnya dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Paulus berkata, adalah lebih berbahagia. Seperti Yesus katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang memiliki kesadaran bahwa segala yang kupunya ini adalah titipan, maka implikasinya orang itu akan dengan murah hati melepaskan apa saja yang diambil Tuhan dengan caranya sendiri. Mungkin untuk menolong orang lain, mungkin untuk kebutuhan orang lain, bahkan untuk mendidik kita supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Sadarilah, apapun yang saudara miliki hari ini adalah titipan. Dan ketika satu saat Tuhan mengambil, mari kita juga berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Salam.